Kembali lagi dalam talk show Teras EB bersama saya Tovan Sagara tentunya. Tadi sudah bincang-bincang seru kita ya. Kita lanjut ke obrolan kita. Tapi sebelum itu, buat Sobat EB semua jangan lupa like, subscribe, dan komen Teras CB Channel di akunnya Visit Banten. Jangan lupa juga nyalain tombol lonceng di bawah ini. Jadi teman-teman gak ketinggalan ada video-video terbaru dari kita tentunya ya. Sobat EB semua. Tadi kan Sobat EB sudah diberi arahan selewat ya terkait bagaimana Sobat EB semua bisa mengikuti jejaknya Nong Suci. Nah, bisa lebih dijelaskan lagi nggak nih Nong? Untuk secara detailnya bagaimanakah? Dari segi pemilihan atau apapun itu tambahan lagi dari tadi yang sudah dijelaskan. Pertama banget buat join di Kangnong Provinsi Banten itu kita harus join juga di salah satu kota atau kabupaten di Provinsi Banten. Misalkan kayak aku dari Kota Tangerang Selatan, berarti ikutnya di Abang Nona Kota Tangerang Selatan, gitu. Terus nanti setelah menjabat dan pembukaan dari Kangnong Banten ini bisa diikuti, terus berarti kita langsung join nih di Kangnong Banten provinsinya. Nah, pastinya untuk ikut itu kita harus punya juga sifat-sifat yang baik dari diri kita, misalkan harus adaptif. Jadi kan kita pasti ketemu nih banyak orang, kayak aku ketemu Kang Tovan, ketemu Kang Irwan, kayak gitu kan. Kita harus beradaptasi di lingkungan baru dan orang-orang yang baru. Terus pastinya kita juga harus ikhlas ngejalaninnya, kayak ikhlas, gitu. Oh iya, ada ikhlasnya. Iya, dan pastinya juga dibutuhkan wawasan-wawasan pariwisata dan kebudayaan Provinsi Banten. Untuk dari skill sendiri apakah dibutuhkan? Skills pasti dibutuhkan. Oh, pasti. Pasti dibutuhkan. Kang Irwan ketawanya gitu loh. Apa gitu? Susah juga. Iya, kan bingung. Apa gitu. Oh, berarti skill harus banget ya? 4B biasanya. Apa tuh? Brand, beauty, behavior, sama brave. Lebih lanjut. Gitu. Nah, terus Kang Irwan, berbicara soal wisata lagi nih. Ya. Kang Irwan misalkan jadi milenial banget nih yang sekarang ini nih. Kira-kira apakah sama dengan selera Kang Irwan yang sekarang ini yang kayak pengen pantai banget nih? Apa gimana? Karena market kita memang youth tourism ya. Jadi kita mempelajari banget millennial behavior nih. Benar perilaku milenial ini kalau berwisata kayak gimana? Yang pertama, mereka itu kan memang smart spender. Jadi mereka ngitung banget nih budgetnya mau kemana gitu. Nah, itu dia maksudnya ya. Oh, budget dulu pertama nih. Budgetnya dihitung dulu nih, gue punya duit berapa misalnya. Nah, iya. Dari situ udah kebayang nih uangnya kesekian, baru dia mencari destinasinya kemana. Oke, kira-kira yang sesuai dengan budget ketemulah destinasinya A. Nah, setelah ketemu destinasinya, katakanlah kita mau mengeksplor Pulau Sangiang misalnya gitu ya, di Banten atau kita mau mengeksplor tempat-tempat lain di banyak lah Tanjung Lesung ya kan. Jadi dari situ nanti dia ngukur nih. Nah, karena dia itu adalah periset handal. Iya betul. Dia periset handal nih anak milenial nih. Mereka biasa nyari tahu dulu. Nyari tahu dulu entah itu di website, entah itu di Instagram, entah itu di sosial media lainnya gitu ya, di blog tentang destinasi yang dia akan kunjungi. Karena kan dia perlu tahu juga how to get there. Apa aja activity yang bisa dibuat. Terus yang paling penting ya berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan gitu. Berapa lama yang pas untuk menuju ke sana. Dan terakhir setelah mereka udah dapatkan, baru mereka menghitung waktu. Kapan? Nah, karena ternyata nggak bisa nih sekarang, ya udahlah virtual lagi gitu jadinya. Tentunya tetap virtual ya. Nah, untuk Nong Suci sendiri, kembali saya ingin tahu membenarkan atau tidakkah tadi, baik dari segi budget atau keinginan dulu nih, menurut Nong Suci sendiri, untuk kalau misalkan Nong Suci ingin berwisata. Pasti awalnya dari keinginan ya. Ada ads sedikit di Instagram yang Instagramable banget. Nah, ya pertama itu Kang ya. Oke banget gak sih kita ke sana gitu kan. Terus baru besoknya atau nextnya baru pikirin budget, yang penting ada dulu, pengennya dulu aja. Pengen dulu, berarti nabung ya? Iya, nabung. Memang para wanita tangguh nabung dulu baru liburan Kang ya? Karena kan perlu aktualisasi diri. Iya, betul. Tadi ketika ngeliat udah di foto hasilnya kayak gitu, kayaknya keren juga kalau yang kayak gitu. Iya, betul. Ya udahlah, hemat jajan lah, nabung ya, demi untuk wisata ya. Bener. Itu bener banget sih, akurat. Untuk dari segi potensial wisatanya, apa nih Nong Suci? Wisata yang potensial sendiri menurut Nong Suci? Pasti dari alam dong. Alam kan pasti. Karena aku juga sama kayak Kang Irwan nih, outdoor banget anaknya. Outdoor banget, jadi yang... Satu lagi yang mungkin tren juga, wisata budaya kali ya. Iya, budaya. Wisata budaya, karena kita mau lihat budaya masyarakat, local wisdom, entah tariannya, entah menurut segala macam. Itu tuh menarik buat anak-anak sekarang ini, yang mereka nggak tahu ya. Iya, mereka nggak tahu nih bagaimana sih proses
misalnya membuat gula Jawa yang gula aren tuh yang bentuknya kayak mangkok gitu. Terus kalau kita bisa ngelihat activity itu buat sekarang anak-anak milenial tuh itu suatu hal yang menarik ya. Wow banget. Plus satu lagi nggak boleh lupa juga volunteerism. Apa tuh? Volunteerism tuh lagi ngetren. Jadi kita nggak cuma jalan-jalan tapi kita punya social impact. Iya. Contoh kita buat yang kita buat di salah satu gerakan ya. Betul. Sebelum kita jalan-jalan kita mungkin melakukan kayak semacam gerakan sosial mengajar bahasa Inggris ke sekolah lokal. Setelah itu baru kita traveling. Betul. Itu. Instagramable itu merupakan poin pentingkah? Apakah ada poin lain selain Instagramable? Pastinya kalau dari wisatawan atau gimana? Kalau dari segi menarik wisatawan tentunya. Oh, pastinya Sabta Pesona dong. Harus dijalanin dulu gak sih? Baru apa aja itu? Aman, tertib, nyaman, sejuk, indah, kenangan. Balik lagi ke nyaman gitu. tadi. Iya pasti, makanya aman dan nyaman tuh ya. Dan kalau sekarang pandemi berarti kan harus adanya protokol kesehatan dong, kayak gitu. Gitu sih. Ya Instagramable juga plus. Sekarang kan Kemenpar juga menggelarkan yang CHS itu ya. Itu kan sebenarnya adalah apa ya? Kalau menurut saya pengaplikasian dari Sabta Pesona tadi gitu. Wujudnya dalam bentuk CHSE. Jadi nggak usah ditanya lagi CHSE itu Sabta Pesona apa enggak, ya udah isinya itu. Udah isinya. Ada satu naungan ya? Iya, satu program itu. Nah ini Nong Suci, untuk dari segi finalis Kang Nong Bantu secara keseluruhan ataupun satu angkatan tahun 2020, apa aja yang sudah dilakuin sih sebelumnya? Yang aku bilang tadi di awal gitu kan, kita virtual kan, secara virtual. Maksudnya kita karantina online gitu kan. Nah iya, paling kita dikasih tugas-tugas upload, terus tugas ikutin materi lewat by virtual juga, terus ada materi dari banyak nih pokoknya materi-materinya. Terus pas udah dipilih nih kemarin 12 besar kan, makanya baru kita datang ke Disparprov. Pas di Disparprov juga pastinya kita rapid ya kan, untuk menjaga kita rapid. Terus kita juga ada beberapa materi sedikit dari Paguyuban sama Provinsi Bantennya, di Provinsi Banten. Lebih ke ngangkat masing-masing daerah dulu kali ya sebelum ke Provinsi Banten itu. Jadi lebih dikuatin di masing-masing daerah dulu ya? Oh itu pasti dong, pasti dong. Karena kan kita kan awalnya ikut dari kota atau kabupaten masing-masing kan. Jadi emang kita udah harus kuat nih di kota kabupaten masing-masing dari pengetahuannya kayak gitu sih. Tapi di luar itu juga harus tahu dong soal Provinsi Banten pasti gitu itu. ya. Kan mau masuk Provinsi Banten harus ya. Itu udah wajib, gak usah ditanya. Iya. Kang Irwan ketawa jahat lah gitu. Ketawa jahat. Nah untuk tugas orang duta wisata itu apa sih Nong yang paling penting? Apa yang paling penting? Yang pasti menjaga dan mempromosikan, pasti dong mempromosikan serta membangun program-program yang dapat memajukan Provinsi Banten, bukan di bidang pariwisata aja, karena Kang Nong ini tuh sebenarnya duta pembangunan, Kang. Tapi nggak fokus cuma di pariwisata aja gitu. Jadi secara menyeluruh di berbagai bidang. Untuk ke depan nih, Kang Irwan, ketika pandemi sudah berakhir atau semisal masih ada, ada strategi khususkah atau ada strategi baru dari strategi yang sekarang? Kalau ngomong strategi, nggak ada yang spesifik sebenarnya ya. Cuma memang kita lagi mengantisipasi justru karena dalam rangka revenge tourism ini para nekaters juga pada nekat gitu kan. Nekatorsnya udah pada nekat. Nah bayangin, saya ngeliatnya gini, let's say kalau kita ngomongin market anak sekolah ya, begitu mereka kembali ke sekolah pasti at the same time semua mau wisata secara aktual dong. Field trip kemana-mana gitu ya, study tour kemana-mana. Ini bayangin kalau tempat destinasinya ini nggak siap. Itu pertama. Yang kedua, kitanya sebagai pelaku wisata mau bagaimana, ya kan, protokolnya tadi. Karena begitu semuanya rame-rame menyerang destinasi wisata, dan menjadi klaster lagi. Kan gitu. Nah makanya, bahaya ya. Menurut saya sekarang ini, kita belum tahu nih vaksinnya ketemu kapan, atau bisa diterapin kapan. Sekarang itu waktunya paling tepat untuk kita mempersiapkan SDM kalau menurut saya. SDM dipersiapkan, destinasinya dipersiapkan, semua kebutuhannya disiapkan. Ya nanti kalau kita udah perang beneran kita udah jago gitu. Karena udah latihannya udah cukup. Gitu ibaratnya. Itu sih. Sebagai anak muda terutama ya, apa tantangan dan upaya yang bisa dilakukan pemerintah atau stakeholder dalam mendorong pariwisata yang ada di Provinsi Banten? Sebenarnya mirip-mirip sama Kang Irwan. Pasti kalau dilihat dari pandemi ini kan cukup sulit. Bukan cukup sulit sih, kalau misalkan buat pengen datengin orang banyak wisatawan, nggak mungkin juga kan, itu nekat juga kitanya kan, nggak mau kan, nekat, makanya dari dengan pandemi ini,
ya baiknya kita meningkatkan SDM, meningkatkan destinasi wisata biar ready sesuai dengan Kang Irwan juga bilang sama. Terus juga kita harus potensi nih, kita gunain platform digital kayak pasti plus teaser yang tadi kan, yang virtual tourism itu kan juga ngasih daya tarik. Jadi nanti kalau Covid udah kelar, dia kan bisa datang ke secara fisik datang ke situ, gitu sih potensi platformnya. Iya. Semakin akan kita gali lagi obrolan terkait pariwisata tentunya buat Sobat EB semua, jangan kemana-mana setelah yang satu ini.